Coba pernah dengar tidak? Apa sih passive voice itu? Nah, di sini kita akan bahas ya mengenai passive voice. Passive voice itu artinya adalah kalimat pasif. Kalimat pasif. Jadi kan kalimat itu ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu apa? Kita akan bahas ya. Oke, passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau menderita sesuatu ya. Dengan kata lain, subjek kalimat tersebut menjadi sasaran kegiatan yang dinyatakan oleh kata kerja. Di dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kalimat pasif adalah kata kerjanya yang berawalan di, misalkan dipukul, dipanggil, dimakan, diminum, dan lain-lain. Itu kan dinamakan kalimat pasif ya kalau di bahasa Indonesia. Nah, contohnya dalam bahasa Inggris begini. I am called by her. Saya dipanggil olehnya. I am helped by Mary. Saya ditolong Mary. Nah, pada kedua contoh di atas, subjek dari kalimat dikenai suatu pekerjaan yaitu help and called. Jadi, subjeknya itu dikenai pekerjaan ya. Jadi, saya itu ditolong oleh Mary. Nah, itu. Kita bahas lebih dalam lagi ya. Nah, untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu ada ininya ya, ada aturannya. Kalimat aktif yang akan dirubah harus memiliki objek. Nah, jadi kalimatnya itu harus ada objeknya kalau ingin dirubah menjadi kalimat pasif. Kalau tidak ada objeknya tidak bisa dirubah ya. Jadi dalam hal ini kata kerja yang digunakan harus kata kerja transitif ya. Transitif itu adalah kata kerja yang memerlukan objek. Misalnya apa aja sih kata kerja yang memerlukan objek? Misalkan bring, membawa apa? Membawa book. Nah, book itu merupakan sebuah objek. Terus apalagi? Misalkan apalagi ya? Take medicine. Nah, medicine itu artinya kan obat-obat itu merupakan sebuah objek ya. Kemudian subjek dalam kalimat aktif diubah menjadi objek dalam kalimat pasif ya, dan sebaliknya objek dalam kalimat aktif diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jadi tadinya dia sebagai subjek berubah menjadi objek. Tadinya dia I tadi seperti contoh yang di atas nih. Nah, I am called by her ya. Tadinya her itu adanya di awal. Ya, tadinya he call me tadinya ya. Jadi kita ubah menjadi kalimat pasifnya jadi I am called by her ya. So, nanti kita akan bahas lagi lah mengenai rumusnya ya. Kita bahas dulu aturannya. Kemudian kata kerja kalimat pasif harus berbentuk past participle ya, kata kerja bentuk ketiga ya. Jadi kata kerjanya itu berubah. Tadinya verb 1 menjadi verb ketiga ya, tadinya verb 2 menjadi verb ketiga ya. Pokoknya harus berbentuk verb ketiga yang didahului oleh to be. To be itu apa saja? Am, is, are, was, were, being, seen ya, were ini were ya. Yang diikuti oleh by. By itu artinya oleh. Jadi dapat dituliskan bentuk predikat kalimat pasif adalah contohnya seperti ini ya. To be plus past participle atau verb ketiga. Nah, ini rumusnya. Kalimat pasif yang berbentuk continuous maka bentuk predikatnya adalah to be, being, past participle. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu ya mengenai tenses yang berubah menjadi kalimat pasif. Kemudian yang terakhir, susunan kalimat harus sesuai dengan tenses. Nah, bentuk waktu ya. Jadi berubah nih, tadinya past tense, bentuknya menjadi pasifnya menjadi bagaimana. Nah, nanti berubah berdasarkan ininya ya, tensesnya. Nah, selain itu nih contoh subjek yang berubah ya. Tadinya subjek as a pronouns ya, pronouns itu letaknya di awal menjadi subjek menjadi objek pronouns ya, kata ganti yang ada di belakang di akhir sebagai objek ya. Tadinya I menjadi me, tadinya you
tetap you ya. Tadinya he menjadi him, tadinya she menjadi her, tadinya it menjadi it ya, tadinya we menjadi us, tadinya they menjadi them. Oke, nah ini adalah 19 ketentuan perubahan active voice menjadi passive voice. Nah 19 ini dari mana? Dari tenses kan adanya 16 ya. Kita akan bahas satu persatu. Kita tidak akan cukup hari ini membahas 19, jadi hanya 3 saja tensesnya ya. Diawali dari yang pertama itu apabila kalimat aktifnya berbentuk simple present tense. Jadi simple present tense itu apa sih? Kalimat yang digunakan pada saat ini ya. Nah, kemudian rumusnya begini, subject plus is MR plus past participle ya. Nah, penggunaan to be is MR sesuai dengan objek yang dibentuk dari objek kalimat aktif. Berarti kalau I pakainya am, terus he pakainya is, they pakainya are, nah itu sesuaiin ya sama. Contoh kalimat aktif. Nah, ini kan kalimat aktif yang berbentuk simple present tense ya. She writes a letter. Nah, she writes a letter atau dia menulis sebuah surat. Ini adalah kalimat aktif. Nah, kita ubah menjadi kalimat pasif. Menjadi gimana? A letter is written by her. Nah, a letter di sini kan sebagai objek. Ya, she di sini sebagai subjek. Kita ubah menjadi a letternya sebagai subjek dan she di sini sebagai objek. Nah, kalau pronoun ini sebagai objek, kita ubah she-nya menjadi her, yang tadi aturan yang tadi di atas ya. Jadi menjadi a letter is written by her. Nah, a letter kenapa di sini pakai is to be-nya? Tadi kan di sini ya rumusnya subject is MR past participle. Kenapa ini adanya is? Karena si. Karena si. Karena si apa karena apa? Karena si. Bukan karena si. Karena di sini ada subjeknya. A letter ini kan berarti itu kata gantinya it ya. It itu kan berarti kan benda, sebuah a letter, sebuah surat. Sebuah surat berarti sebuah surat itu to be-nya menggunakan is. Ya. Jadi gitu. A letter is. Nah, write di sini verb ketiga dari write apa? Written. Nah, written. Makanya di sini kalian harus hafal verb ketiga. Kemarin lebih ribet ya, Miss. Iya, kemarin kan kita belajar past tense ya. Past tense itu pakainya verb kedua. Nah, kalau ini kalau passive voice menggunakannya verb ketiga, makanya kita harus menghafal tenses verb ketiga ya, begitu. Kemudian kita tambahkan by ya, menambahkan by, kemudian ganti she-nya itu kalau sebagai objek menjadi her. Gitu ya. Jadi sebuah surat ditulis olehnya. Nya-nya dia perempuan. Jadi ini artinya bukan menulis ya, tapi ditulis. Ya, jadi sebuah surat ditulis olehnya. Nah, tadi kan dibilang ya kalau dalam bahasa Indonesia kalau kalimat pasif itu kan diawali dengan di, misalkan dimulai, dibawa, ditulis, dibaca. Nah, itu berarti merupakan kalimat pasif. Nah, ini juga diartikan dalam bahasa Indonesia artinya sebuah surat ditulis olehnya. Nya itu dia perempuan. Tadinya sih berubah menjadi her ya. Next contoh. Nah, ini ya, itu kalimat aktif dan itu kalimat pasif. Oke, sekarang di sini silahkan coba ubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Siapa yang bisa? Nomor 1 nih. I eat brown rice and green beans. Di sini kita cari mana yang merupakan objek, mana yang merupakan subjek, dan mana yang merupakan verb. Siapa yang bisa? Nomor 1, mudah banget ini.
Masih susah nih kalau ngituinnya teh, masih bingung. Masih bingung. Ini kita analisis dulu nih. Ini kan subjeknya yang mana? I. Verbnya yang mana? It. It ini kan merupakan verb atau kata kerja. Objeknya yang mana? Nih, objek itu kan kata benda ya, brown rice and green beans. Jadi nasi merah dan kacang hijau ya. Nah itu. Nah berarti apa sih nasi merah dan kacang hijau ini merupakan objek. Kita ubah objeknya menjadi di depan kalimat. Jadi brown rice and green beans ini banyak kan, berarti pakai is atau are. Kalau lebih dari satu Are. Nah, jadi brown rice and green beans are. Itu verb ketiganya apa? Eaten. Iya betul, eaten. Jadi brown rice and green beans are eaten by siapa tadi? I berubah menjadi apa? By me. Nah, by me. I itu kalau sebagai objek berarti berubah, dia tadinya I menjadi me. Ya, berarti good job. Jadi brown rice and green beans are eaten by me. Nah, gitu. Gampang kan? Susah. Kok susah? Ayo, coba lagi kalimat 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang bisa? I will give you a score if you can answer this question. Ayo, siapa yang bisa nomor 2? Silahkan dipikir dulu, boleh. Ini baru tense present tense ya. Belum lagi continuous, future, perfect. Nah itu. Ini baru present tense yang mudah ininya pasti rumusnya. Pusing nggak? Banget. Ngerti, Miss. Ngerti? No. Nggak ngerti. Coba siapa yang mau coba nomor 2 nih? Subjeknya yang mana coba? Fixed Subjek. nearby. Subjek itu kan objek. Subjeknya yang mana? Subjeknya ya? He. Kemudian verbnya yang mana? Right. Kemudian objeknya yang mana? Fixed grade back. Nearby. Fixed nearby. Itu. Jadi kita ubah objeknya menjadi di depan, menjadi apa? Fixed grade back. Here riders. Pakai is apa pakai are? Jangan lupa tubinya. Pakai Is. Is karena ini kan cuma satu. Oke. Fixed nearby is Here riders. is Rider. ride itu Ridden. ridden by iya benar, by he berubah menjadi By him. Itu berubah kalau menjadi objeknya menjadi him. Jadi a fixed nearby is ridden by him. Tergampang kan? Sekarang udah agak cerah sedikit. Udah agak jelas, tapi pas ngituin ke apa sih? Ke ketiganya gitu susah, Miss. Jadi intinya kalian harus hafal verb ketiganya ya, begitu ya? Iya. Oke, tidak apa-apa kalau itu mah kan kita bertahap ya untuk menghafal verb ketiga, tidak apa-apa. Oke, yang ketiga coba sendiri. Kalian Miss, coba ya, Miss. Sok, boleh. Miss. Boleh. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ayo. The internet access Biden. The internet tubinya apa? Access Biden. Tubinya apa? Tubinya apa? Terlalu. Pakai is, m atau are, jangan kelewat. Them. The internet access. Tadi dulu bentar. Boleh. Bentar, Miss. Jangan lupa tubinya.
The internet, they are access. Kok ada deh? Iya salah. Enggak. The internet are access them. Aksesnya nggak tahu nih. Iya benar, bayinya. are the By them. Di internet are access akses jadi By them. Nah, teraksesnya tapi berubah menjadi verb ketiga menjadi apa? Access. accesses. Akses ditambahkan ed ya. Jadi di internet ya, di internet is access ya. Is apa armis? Kok is dong? Kan is. Kenapa is? Karena di sini kita mengarahnya ke the intranet. Kan yang duluan disebutin the intranet. Jadi di intranet itu satu apa banyak? Oh, Satu. kirain yang day-nya, Iya, Miss. karena D-nya kan sudah berubah menjadi objek. Jadi to be-nya itu harus yang berupa subjeknya. Jadi kan subjeknya tadi berubah kan jadi di intranet. Jadi di intranet itu ditambahkan is ya. D-nya itu berubah menjadi them. Oke? Ya pokoknya kalau to be itu kita lihat kalimat pertamanya apa, awalnya subjeknya itu apa. Subjeknya kan di intranet ya. Coba next. Udah agak terang sekarang? A cup of coffee every day. Miss, cuma itu ya kendalanya. Ketiga drinks. Are being by Nah, drink itu verb ketiganya apa? him. Apa? Drunk. Drink. Ede sama Ede. drunk ya, dibacanya drunk. Drunk apa drunk nih? Drunk. Drunk kan? Iya dibacanya drunk tapi tulisannya drunk. Drunk by him. Ulangi lagi. A cup of coffee every day. Are drunk by him. Baik. Dedinya kemana, Miss? Dedinya udah Si Dedi kemana ya? Si Dedi hilang. Dedinya sebutin aja, Miss. By Dedi. Kalau nama orang itu tidak usah diubah ya. By Dedi. Ya. Jadi gimana? Jadi gimana? Coba ada yang mau coba dulu. Dan A cup of coffee every day drunk by Daddy. apa? Coba ulangi lagi. A cup of coffee every day drunk by Daddy. Tubinya Kurang belum. itu, Tubinya mana? A cup of coffee. Tahu Miss ah. Ayo coba lagi. Kami coba Miss. Ayo, A boleh. cup of coffee every day are drank by Daddy. Kenapa pakai R? Emang di situ cup of coffee-nya berapa? Is lah. Atau itu pakai is ya Miss? Karena di A situ cup of coffee every day is drunk by Daddy. Pakai apa dong? Pakai he. coba apa? A cup of coffee every day. Kan drink. Drinknya kan lebihnya sama nggak itu? Iya drink. Katanya drunk. Oh iya Kan drunk. kita tidak boleh melihat dari sini, tidak boleh melihat dari drinks-nya, tidak boleh melihat dari daddy-nya. To be itu kita lihat dari objeknya, karena objeknya kan berubah menjadi subjek. Jadi a cup of coffee, jadi secangkir kopi. Secangkir itu satu atau banyak? Satu berarti tadinya is atau a. Nah, jadi a cup of coffee is Drunk by Daddy. by daddy every day. Jadi everyday-nya itu di belakang. Everyday tetap di belakang, tidak berubah. Jadi yang berubah itu subjek dan objeknya yang bertukar tempat ya. Ingat, pokoknya to be itu harus berdasarkan objek yang berubah menjadi subjek nih. Tadinya kan dia a cup of coffee ini sebagai objek ya, tapi kita ubah menjadi sebagai subjek. Makanya to be-nya itu yang berdasarkan ini yang tadi a cup of coffee-nya, bukan daddy-nya ya. Jadi a cup of coffee is drunk by daddy every day. Jadi untuk kata keterangan waktunya itu tidak usah diubah ya, di belakang saja tetap. Oke, coba nomor selanjutnya.
Saya mau coba lagi dong, Miss. Boleh. Nah, My questions are answered by the customer service officer. nah, ulangi lagi. My questions Oke. are answered the customer service officers. Bayinya. By the customer service officers. Nah, good job. Tuh Yuni udah cemerlang ya sekarang Yuni ya. Otaknya ya udah cemerlang. Ya, kita lihat di sini. Jadi my questions. Kenapa pakai are? Karena di sini questionnya lebih dari satu, ada s-nya. Jadi my questions are answered. Verb ketiganya pakai ed ya. Jadi answered by the customer service officer. Oke, good job. Yuni udah cemerlang ini nih. Oke, yang lain nih yang terakhir. Siapa yang bisa? Yuni, you got the score. Saya mau nyoba, Miss. Boleh. Silakan. Kalau salah nggak apa-apa ya. Kalau salah nggak apa-apa. Hanya dulu belajar. Novel is brought by her every day. Novel is brought by her every day. Oke, good job. Ini siapa tuh? Vivi, Miss. Vivi ya. Vivi suaranya mirip ini. Kalau di sini. Sylvie. Oke, jadi novel is pakai is ya. Kenapa is? Karena di sini novelnya cuma satu. Novel is brought ya by her. Si ini berubah menjadi her. Oke, good job. Udah cemerlang nih semuanya nih? Belum saya, Miss, belum. Coba mau dicoba satu ya buat kamu ya. Ngaku saya mah, Miss. Oke, Miss tes satu ya buat kamu. Coba Miss, tadi itu yang si brings novel everyday apa tadi, Miss? Oke, kita lihat di sini ya. Subjeknya yang mana? She. Verbnya yang mana? Bring. Nah, objeknya yang mana? Novel. Ini novel ini merupakan objek. Kan tadi dibilang peraturan kalau passive voice itu objeknya itu kita ubah menjadi subjek ya, menjadi di depan. Jadi digantinya novel ya. Novel is, kenapa pakai is? Karena novelnya cuma satu. Novel is bring berubah menjadi brought. Verb tiganya ya. Novel is brought by her. Si ini berubah menjadi her. Ya, jadi everyday. Everyday ini tidak usah diubah, tetap di belakang kalimat ya. Jadi novel is brought by her everyday. Oke, udah cemerlang? Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah mau satu lagi? Soalnya Ngerti, Miss. Ngerti ya. Soalnya ini berubah menjadi apa? Kita akan mempelajari tenses yang lain. Oke? Miss, coba aja satu lagi, Miss. Satu aja, Satu Miss. lagi. Ini ya. I make fried rice. I make a plate of fried rice. I make a plate of fried rice. Kalimat pasifnya menjadi apa? Coba diketik Miss. Oke, udah nih. Ya, I make a plate of fried rice. Aduh, sudah semua nih. Nah, mana subjeknya, mana verbnya, mana objeknya? Silakan ubah menjadi pasif. Siapa yang bisa kira-kira? Ini Sasi dicoba, Sasi. Gua aja lagi nyoba-nyoba. Tak dulu atuh. Saya aja belum ngerti, Miss. Jadi katanya mau coba satu, ayo silakan. Saya bilang kalau saya juga contoh satu lagi, Miss. Saya belum ngerti. Contoh. Kirain coba. Ya, iya jawab. Ayo coba Naomi. Ayo Naomi. Tinggal kata. Plate of subjeknya I. Terus verbnya make.
Objeknya sepiring nasi goreng. Jadi a plate of red rice. A plate of red rice is made by me, Miss. Pinter. Make apa made? Made by me. Nah, kita ubah menjadi a plate of red rice. Red rice is made by me. Sudah jelas ya di sini. Tadinya dia di belakang kalimat nih sebagai objek, tapi berubah menjadi di depan sebagai subjek. Kemudian to be-nya is. Kenapa pakai is? Karena di sini sebuah atau sepiring. Sepiring itu satu. Ya, make berubah menjadi verb 3-nya jadi made. By-nya ditambahin artinya oleh. Nah, I ini berubah menjadi me kalau dia letaknya sebagai objek. Gitu. Oke? Masih buram? Satu lagi? Sasi. Sasi, satu lagi? Udah, Miss. Udah yakin? Bisa? Yakin, Miss. Kalau yakin, udah ada pencerahan. Kalau yakin kita berubah ke tenses kedua ya. Ini juga anak kecil. Oke. Kita sekarang berubah ke present continuous tense. Apa sih present continuous tense? Ini baru 2 dong, Naomi ada 19. Tidak. Meledak nih kalau saya, Miss. Nah, kita ini aja bertahap ya. Nah, present continuous tense itu dipakainya ketika apa sih? Kegiatan yang sedang dilakukan ya. Yang sedang dilakukan. Tadi kan kalau present tense itu kan yang setiap hari dilakukan ya, every day, every month, every itu yang rutin. Kalau present continuous itu yang sedang dilakukan. Misalkan sedang apa? Saya sedang nonton TV. Berarti sekarang tuh dia lagi nonton TV. Saya sedang makan. Berarti di situ saya sedang makan. Nah, ciri-cirinya pakai in. I am watching, I am singing, I am driving. Nah, itu ya, pakai in ciri-ciri present continuous tense. Nah, jika diubah menjadi kalimat pasifnya menjadi bagaimana sih? Menjadi ini subject and is are plus being plus past participle ya, past participle. Contohnya, nih kalimat aktifnya he is closing the window. Dia sedang menutup jendela. Berarti itu lagi dilakuin ya sama dia tuh. Dia sedang menutup jendela. Berarti kalimat pasifnya menjadi apa? The window is being closed by him. Ada being-nya, ditambahin being-nya. Miss, being itu apa sih, Miss, sebenarnya? Nih, kalau being itu kan apa ya, Pak? Apa sih namanya tuh? Kata tambahan. Kata tambahan ya. Tidak bisa diartikan sendiri. Ya, tapi itu menyatakan sedang. Sedang itu ya. Jadi the window is being sedang ya, sedang ditutup oleh dianya itu dia. Itu kenapa close-nya pakai ed, Miss? Kan ini past participle. Dibilang kalau namanya passive voice itu semuanya bentuknya verb ketiga. Verb ketiga dari close apa? Close. Closing ini kan awal katanya close. Jadi berubah close. Nah, cuman kita bedanya ada being aja. Being ini untuk menunjukkan yang sedang ya, sedang dilakukan. Gitu. The window is being closed by him. Kalau tadi kan untuk present tense kan tidak usah ada beingnya ya, cuman tambahkan is, tambah close by him. Tapi kalau untuk present continuous kita tambahin beingnya. Oh, berarti being itu yang menandakan present continuous ya? Nah, itu betul. Nah, itu Naomi Twinka. Jadi beingnya itu berarti ini tuh kalimat pasif yang berbentuk continuous karena di sini ada beingnya. Gitu. Oke? Do you understand? Jadi kan ini artinya jendela itu tetap ya, objeknya kita ubah menjadi subjek. The window is. Kenapa pakai is? Karena sudah jelas di sini jendelanya cuma satu. Being closed by him. Jadi jendela itu sedang ditutup olehnya.
Kalau pakai am itu buat apa, Miss? Buat Kan kalau is satu. Hah? Apanya maksudnya? Kalau is kan satu. Ya. Nah, kalau are itu banyak. Banyak. Terus kalau am itu apa? Untuk kalau misalkan itunya I subjeknya. Oh. Nah, kalau ini kan subjeknya termasuk it. It itu berarti to be-nya is. Tapi kalau bendanya it-nya lebih dari satu, Windows nih, ada S-nya Windows, berarti pakai are. Benda yang lebih dari satu. Gitu. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Silakan, siapa yang mau mencoba menjawab? Read-nya berubah menjadi verb ketiga. Take-nya berubah verb ketiga. Play berubah ke verb 3. Call berubah ke verb 3. Watch juga berubah ke verb 3. Siapa yang mau coba? Miss, coba saya, Miss. Boleh, silakan. An article are read being bentar, Miss. Bentar, lihat rumusnya. Habis to be itu harus ditambahkan apa? Oh yeah. Ya, jangan sampai lupa rumusnya. An article are being read by we, by us. Tuh, lihat rumusnya nih. Sebenarnya ada yang masuk nih kayaknya. Oh, Asadina baru masuk. Jadinya bagaimana tadi? An article are being read by us. An article are. Kenapa pakai are? Itu penggantinya we, Miss. Penggantinya we. Kan kita tidak boleh ngelihat yang we-nya. Kita lihatnya di an artikelnya, karena an artikel itu Pakai is. sebagai subjek. Pokoknya kita nggak boleh ngelihat ke we-nya ini, nggak boleh. Kita lihatnya ke an artikelnya gitu. Berarti pakai An article is being being Read read itu verb ketiganya apa? read juga. reading 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 apa read? read. Read ya. Bacanya doang beda, tulisannya sama. Bacanya tetap sama. Pusing. Bye. Wi berubah menjadi apa? Wi. Pokoknya Ya kan tadi saya bilang by us, Miss. Ya pokoknya nih to be-nya itu kita lihat di sebagai subjeknya ini, bukan dilihat dari pas kalimat aktifnya ya. Kita lihatnya pas kalimat pasif. Kan di sini menuju ke an article. Ya, oke? Oke. Selanjutnya. Buat course. A driving course Is benar betul. Is Being not dulu is karena ada not. is not. Tapi apaan sih ya? Ditambahin apa tadi kalau continuous? Being. Taking jadi apa? taking Jadi apa? Taken. Taken. Driving cars is not being taken by me. Gampang kan? Gampang kalau bareng-bareng mah ya. Coba kalau sendiri. Ya bareng-bareng aja, Mas. Nah, jadi kan ini sudah jelas ya, a driving course ya, is, karena ini kan cuma satu ya, sebuah, berarti pakai to be-nya is. Kemudian kalau not itu tetap ya, is not ditambahkan being sebagai penanda ini continuous atau sedang dilakukan.
ini berubah menjadi taken ya, karena verb ketiga dari tadi itu ada taken. By me itu berasal dari I berubah menjadi me. Pintar. Next. Selanjutnya. The smartphone. Are being smartphone. Are doing. Kenapa ada R-nya? Karena ada smartphone. Smartphone-nya ada banyak. HP-nya ada banyak, betul. Being Play. Tetap ya, tetap ini tidak usah diubah menjadi dem ya. Jadi tin. Next. calling you Is Calling you sih. memanggil apa? Di sini objek. Di sini objek. calling Di sini Calling. objeknya apa? You dong, berarti you. Kan ini dia sedang menelpon kamu, berarti berubah menjadi kamu ditelepon dia, gitu kan? Berarti You are being called by her. You are being called by her. Jadi kamu sedang ditelepon oleh dianya perempuan. Master Chef is being watched by him. Master Chef is watched being watched by him. Watchnya pakai ede nggak? Pakai By him. Nah, pintar. Sudah cemerlang sekarang? Sudah cemerlang? Lumayan. Udah lumayan kan? Gampangan yang present apa gampangan yang continuous ini? continuous. Sama-sama susah sih, Miss. Sama susah. Bukannya dari pertiganya. Segini mah gampang ya, karena di sini kan udah pasti di sini adalah continuous. Tapi kalau misalkan soalnya diacak, mana present tense, mana continuous, itu yang membuat kalian bingung. Kalau Meledak. kalau ini kan udah pasti ya, ini kan soalnya berarti continuous semua, yang tadi present tense semua. Miss. Yang ini apa sih, Miss? Present continuous tense itu biasanya dipakai sama Inggris Amerika ya, Miss ya? Enggak, semuanya juga pakai. Iya. Tapi beda kata, Miss. Ininya kata-katanya. Kata-kata yang apa? Kalau rumus ini Enggak, maksudnya penyusunan kalimatnya. kalau kalimatnya ini kalimat udah baku, ini baku tidak bisa berubah lagi. Malah kalau Amerika mah dia mah tidak berdasarkan rumus ini, dia mah ngomong apa saja gitu. Kalau misalkan untuk Inggris yang sebenarnya ini SPOK-nya sudah baku ya, tidak bisa dirubah gitu. Ini tuh udah ada SPOK-nya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Berarti ini yang versi Britishnya ya, Miss ya? British sama Amerika sih sama saja isinya rumusnya. Cuman kalau Amerika kan kebanyakannya salingan ya, dia tidak berdasarkan ke rumus ini. Cuman sama saja, Iya. sama saja. Gitu. Tidak ada Inggris, British atau Amerika. Cuman yang membedakan yang British sama Amerika itu biasanya pronounce-nya atau pengucapannya. Gitu. Dan Amerika itu dia ngomongnya nggak berdasarkan rumus ya, tapi tetap aja dia ada rumus. Kayak kita aja gitu, harusnya kan kita ngomongnya saya sedang makan saya sedang makan es krim, saya makan es krim gitu. Jadi tetap aja artinya mah sama begitu. Cuman kalau rumusnya mah tidak beda sama semua. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kita mulai ketiga nih. Ketiga ya.
Pening pala saya, Miss. Pening apa mau dua-dua dulu nih? Kita ketiga dulu aja, jadi yang terakhir. Yang ketiga adalah present perfect tense ya. Apabila kalimat aktifnya berbentuk present perfect tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat seperti ini ya. Oh, hilang. Ya. Contohnya, they have played the ball. Dia sudah main bola ya. Jadi present perfect tense ini hampir sama kayak simple past tense ya. Tapi bedanya apa sih present perfect tense sama present past tense itu? Dia ciri-cirinya ada have atau has ya. Ada have atau has. Nah ini juga sama, kejadiannya sudah terjadi, cuman dia waktunya itu tidak spesifik. Kalau past tense itu kan every last week, yesterday. Nah itu kalau past tense. Kalau present perfect ini tidak ada keterangan waktunya ya, tidak spesifik. Nah jadi ini tuh aturan untuk present perfect tense ya. Dan ada ciri-cirinya have atau has. Contoh kalimatnya nih, kalimat aktif nih contohnya they have played the ball ya, dia telah bermain bola. Dan mereka dia sih. Jadi kita ubah menjadi the ball has been played by them. Nah di sini tadi kan kalau continuous ada being-nya, kalau di sini ada been-nya. Tadi kan kalau continuous sama present tense pakai is ya, kalau ini pakai has atau pakai have. Perbedaannya. Jadi the ball dulu ditambahkan has. Kenapa pakai has? Karena di ball itu kan dia cuma satu ya bendanya, pakai has. Kalau lebih dari satu itu pakai have. Ya, jadi the ball has ditambahkan been, kemudian play-nya berubah verb ketiga tetap played by them. Itu saja sih yang berubah ya. To be-nya nggak pakai to be, tapi pakainya has atau have. Terus ditambahkan been, ditambahkan play. Langsung saja ke soal. Kok langsung pada pingsan nih? Oke. Silahkan. Aduh pusing. Silahkan. Langsung saja. Objeknya yang mana? A new job this week. Nah, Been jadi terakhir. Ini pakai has atau pakai have? Have. Ini ada satu atau banyak? Satu. Nah, kalau ada satu itu pakainya has. Kan kalau lebih dari satu pakainya has. Oh, kalau have itu buat lebih dari satu. Has been started tetap ya, started My sister. Yang ngebedain has sama have itu apa sih, Miss? Nah, kalau has itu satu, have banyak. Untuk benda yang hanya satu. Kalau have itu untuk benda yang lebih dari satu. Jadi kan ini kan udah jelas itu kan berarti sebuah itu berarti cuma satu, makanya di sini pakai has, bukan pakai have ya. Oke, next. Unwanted up yang pakai has atau have? Has been deleted by her. Tadinya sih tadi pintar. Kenapa pakai has? Has sudah jelas ini adanya cuma satu aplikasinya ya, jadinya pakai has. Next. My order. Orderan Have
Nah, have karena lebih dari satu. Have been already shipped tetap ya itu ship karena itu juga by the seller. Pinter. Orderku sudah mulai di ship oleh penjualnya ya. Next terakhir. This video has been by Miss. Ini cepet bisanya. Tapi yang di sini kok pakai have sih, Miss? Mana? Yang di sini pakai have, enggak has. Yang mana? Itu yang I have watched this video. Kenapa di sini pakai have maksudnya? Kenapa di sini pakai have? Di sini kan sudah jelas ini subjeknya I. Kalau subjeknya Ayu Dewi, dia pakainya have. Kalau subjeknya he, she, it, pakainya has. Sama kalau bendanya lebih dari satu, pakainya have. Oke, Miss. Gitu. tadi apa, Miss? Ayu Dewi pakai apa, Miss? Kalau Ayu Dewi pakainya have. Have. Nah, have. Terus Kalau he, she, it, pakainya has. Nah, tadi kan di sini kok di sininya pakai has? Oke. Kenapa di sininya pakai have? Karena ini kan order itu berarti kata gantinya it, ya, it. Nah, it itu kan hanya satu, tapi kan ini ordernya itu banyak, makanya pakainya have. Kata benda tapi kata bendanya banyak. Kalau kata benda katanya banyak, ya bendanya banyak, itu dia pakainya have. Walaupun kata gantinya it. Tapi kalau bendanya cuma satu, baru pakai has. Ya, itu bedanya ya. Jadi kita nggak boleh terpengaruh, Miss, kok kan kalimat asisnya di sini pakai have. Ya pakai have karena di sini subjeknya I. Kita lihat di sini subjeknya apa. Di sini subjeknya itu di studio. Jadi di studio pakainya has. Nah, begitu. Oke, gampang kan? Gampang. Pusing, Miss. Gampang banget. Ya, sudah. Hari ini kita sampai 3 saja biar kalian tidak olab ya. Itu ntar dikirim nggak, Miss, catatannya, Miss? Oh iya, hari ini dikirim aja ya catatannya. Hmm. Terus kalian Ya. catatnya sampai ke yang barusan dijelaskan, sampai ke 3 doang ya. Nanti minggu depan Iya. kita bahas lagi dari 4 ke 6 misalkan gitu ya. Ya, Miss. Baru kirim aja di ini. Nanti Miss kirim ke WA ya. Iya. So any question guys for today?